Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada bagian juga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT. Semoga senantiasa tercurah wajah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beraksar dari jalan-jalan kita senantiasa mendapatkan syafaat qulubah pertemuan di yaumul akhir ya rabbal alamin. Untuk penyebutan nama sepertinya sudah ya. Kita mulai saja dari pertama saya menyatakan apresiasi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, terutama pada Syekh sudah bantu ya, yang kita doakan mudah-mudahan berdoa senantiasa dan menyembah Allah, juga para pimpinan dan Bapak Rektor di sini, Ketua Senat ini juga alhamdulillah masih bisa bersama kita, serta para pimpinan unsur pimpinan di Zaitun ini. Di sini juga hadir, saya tadi sudah menyimak, tadinya tidak tepuk tangan, ya tepuk tangan juga Pak. Ini kalau saya ingat itu Pak Sedayu ya. Terima kasih. Yang tidak kalah pentingnya di sini hadir para orang tua, wisudawan juga yang sedang berbahagia, berbantu. Mungkin juga ada alumni di sini ya, dan juga sivitas akademika secara keseluruhan di IAI Zaitun ini. Aziz Assalamualaikum. Kalau tadi dari sebelum saya itu menyampaikan prolog ya yang luar biasa. Ini patut contoh sebuah narasi yang ternyata saya begitu dulu langsung belajar, bahkan begitu keluar dari kendaraan itu belajar banyak nih ya. Jadi saya dibelajarkan ini kalau Pak Dadan selaku panitia itu qadarullah, Bapak akan membawa situasi yang luar biasa. Ternyata benar. Saya kalau coba teman-teman silakan masuk ke ahli itu dan memang silakan belajar di sana. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah. Sudah terus terang saja ini saya begitu getar ya terus. Jadi itu bukan main-main ini, getaran dalam. Jadi saya biasanya tidak begini, bingung gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah, beberapa hal yang disampaikan oleh saya ini sebetulnya sudah banyak gagasan-gagasan terlontar dari mulai sambutan pimpinan bahkan terakhir. Terima kasih Pak WR ini sudah memberikan pencerahan, juga Pak Sedai. Saya bilang Sedai aja ya, karena ini beliau itu di tingkat nasional terkenalnya itu. Kebetulan ini rekamnya Prof Aceh ya, yang sudah lama tahu lah siapa Prof Aceh di Kementerian Pendidikan Nasional ya. Ada beberapa hal barangkali saya sudah menyiapkan sebetulnya bahan kalau bisa dipaparkan enggak ya, yang sesungguhnya ini sudah dianalisis dan dicoba dijabarkan oleh Pak WR tadi atau Pak Rektor yang menurut Pak WR tadi sudah disampaikan beberapa poin yang lebih spesifik ya. Tapi para hadirin semuanya, ada beberapa hal barangkali yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan penekunan yang selama ini saya coba telaahnya dalam kehidupan saya sebagai seorang akademisi yang kebetulan menekuni bidang pendidikan masyarakat. Jadi saya mendengar dan menyaksikan display bagaimana perjalanan Zaitun luar biasa, dan ini adalah best practices ya, yang terjadi di Zaitun ini yang selama ini kita kebanyakan secara teori. Jadi kalau kami lebih pada teori, teman-teman di Zaitun luar biasa ya, dari statementnya, program-programnya yang luar biasa. Bersayangnya ini suatu hal yang kebanggaan bagi kami kalau selama ini mungkin Ibu Bapak juga sudah paham bagaimana Zaitunnya,
di sana dengan berbagai perspektif, yaitu tidak masalah, itu adalah pandangan masyarakat. Ya. Saya menyaksikan sendiri dan mata kepala sendiri sekarang. Oh iyalah, inilah prototipe ya kelembagaan pendidikan yang orientasinya berbasis pemberdayaan masyarakat. Itu yang saya lihat. Nah, di sini ada beberapa bahan yang barangkali sebagai bahan telahan, ya. Jadi karena ini judulnya itu memfokuskan, ya, penelitian, terutama dalam kaitan yang bagaimana sivitas akademika bisa dieksplorasi dan memberikan gagasan-gagasan, dimanage dengan sedemikian rupa menjadi sebuah formula generik, ya, yang bisa menjadi kebijakan barangkali itu dalam konteks pendidikan, dalam kerangka membangun masyarakat yang sehat dulu, ya, sehat dulu. Jadi walaupun cerdas sudah sehat ya sudah, ya. Baru nanti manusiawi luar biasa. Saya merenungkan biasanya pikiran-pikiran itu dalam bagaimana memahami, memandang dari orientasi ke depan masyarakat kita. Nah ini satu hal. Nah saya menemukan beberapa. Jadi Pak, kalau dosen itu kan selalu harus update, ya. Ketika akan berbicara dengan para ilmuwan, maka wah saya apa nih? Maka saya coba cari beberapa konten yang barangkali, ya, tapi silakan disimak, relevan lah dengan tren, ya, yang kekinian dan ke depan. Itu yang barangkali, ya. Terutama saya melihatnya bagaimana merancang bangun, memetakan riset dalam konteks pandangan orang pendidikan, kira begitu, ya. Jadi perspektif saya pendidikan dan pendidikan masyarakat tidak malah di sini. Ada satu bahan, silakan lanjut. Ini barangkali tadi sudah tercover, ya, secara lebih teknis oleh Bapak Rektor tadi melalui PLS. Di sini saya lihat atau kita coba perhatikan bagaimana terkait dengan tren, ya, perkembangan masyarakat pada level masyarakat yang disebut dengan masyarakat terkenal, ya, society 5.0, ya, gitu, ya, itu terkenal sekali. Nah ini diantaranya adalah kita harus lihat bagaimana tren perkembangannya, ya. Tadi sudah sangat luar biasa dibahas dan juga bahkan sudah terimplementasikan, saya kira, kalau teman-teman di Al-Zaitun ini. Jadi saya kira satu tren dari mulai tren yang masyarakat sudah beratur, bahkan mungkin masyarakatnya masyarakat tribal, kan, itu sangat terkenal. Ini kajian-kajian sosio-antropologi, saya kira. Karena di pendidikan masyarakat memang basis konseptual teoritik adalah dibangun dari teori-teori dan konsep-konsep sosio-antropologis. Itu yang menjadi dasar, saya kira. Maka kajian-kajian historical ini harus menjadi bahan, saya kira. Seorang peneliti, seorang akademisi itu termasuk para sarjana, ya, teman-teman sarjana yang sekarang akan mengabdikan di lapangan harus selalu ada orientasi historis. Bagaimana tren perkembangan ini, ya, dari sejak A, B, C sampai pada yang terakhir, yaitu di sini disebutkan masyarakat super cerdas, yang tadi sudah disinggung dalam tema yang pertama, yang tentang bagaimana era digitalisasi itu luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana tren perubahan orientasi belajar masyarakat. Tadi juga disinggung tentang lifelong learning, ya. Pak Sudayu, karena beliau ini memang bergaul dengan Prof. Aceh tentang lifelong learning, dan ini menjadi basis konsepsi di dalam pengembangan pendidikan masyarakat. Jadi pendidikan masyarakat dibangun dengan konsepsi tentang lifelong learning, bahwa saya kira di kajian-kajian keislaman sangat luar biasa, ya. Itu Rasulullah sudah menyampaikan dengan berbagai ilmu minal mahdi wal lahdi, sangat populer sekali, ya. Dan memang ini sudah terjadi saat ini, ya. Ini saya kira. Nah, jadi masyarakat ke depan itu adalah masyarakat yang memang cerdas, yang tadi sudah prototipe sudah digambarkan oleh Pak Warek, ya, di situ. Oke, saya kira ini bahan untuk telah ke depannya tentang para peneliti fase historical. Dan saya melihat bahwa penelitian ini menjadi sebuah aset, ya, bagi kita sebagai akademisi, civitas akademika di perguruan tinggi. Itu adalah menjadi salah satu fondasi tools, ya, gitu, yang sangat mendasar dalam rangka pengkajian, ya, apapun, terutama keilmuan sudah ini. Saya sangat senang tadi dari Ibu dari Pak Rektor yang melalui itu tadi disampaikan bagaimana mempunyai desa-desa binaan, dan ini sangat akrab dengan Pemdas. Jadi kita harus membangun semacam lab sosdik, laboratorium sosial
pendidikan masyarakat kan, di masyarakat dalam kerangka membangun konstruksi bagaimana sih sebetulnya riset yang ingin kita bangun ke depan. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Pertama, riset dalam konteks substansi. Yang kedua, sebenarnya metodologinya gitu ya. Dengan berbagai, tiga lah dengan manajemennya. Bagaimana memanage dalam rangka memfokuskan atau pemokusan ya, penelitian dalam rangka membangun masyarakat yang diidealkan tadi. Bahkan saya coba telusur mengenai masyarakat sehat, cerdas, dan satu lagi manusiawi itu luar biasa. Itu harus menjadi satu mungkin satu riset khusus gitu ya. Mana filosofis, mana teoritikal dan empiris apa? Ini saya kira yang menjadi PR basis substansial. Karena itu yang ditujuknya kan gitu ya. Ini harus bukan hanya oleh sivitas akademik yang aktif, tapi oleh seluruh sivitas sampai pada para alumninya gitu ya, dan dia selalu berpikir wawasan seperti itu. Oke, yang ini yang pertama, saya kira ini sebagai referensi saja. Saya juga belajar dari sini. Ya. Berikutnya itu ada beberapa hal yang terkait. Nah ini ada terkait dengan perubahan masyarakat. Ya. Nah inilah kondisi masyarakat kita saat ini. Kalau di singkat itu bahasanya apa ya? Buka, buka selamat mudah aja gitu ya. Jadi volatility, uncertainty, complexity, ambigu sampai pada ambigu luar biasa. Jadi ambiguitas, tidak jelas, ya, ketidakjelasan pengaruh satu peristiwa oleh peristiwa yang lain. Ya. Kita kenal ada yang sebut turbulensi, gitu ya. Ini kan zaman turbulensi. Kalau turbulensi itu yang kita ingat kalau kita naik pesawat ya. Guncangan yang luar biasa Al-Zaitun contohnya. Ini salah satu prototipe ya, pelembagaan yang sangat luar biasa, goncang demikian luar biasa. Saya sangat apresiasi, hormat ya. Kan saya tanya ke alumni, karena kebetulan saya dengan mahasiswa alumni ini. Mahasiswa alumni dari Al-Zaitun ada yang di prodi masyarakat. Tingkat satu, saya langsung bawa. Hei, kamu ayo kita lihat bagaimana Al-Zaitun saat ini. Baru tinggalkan 6 bulan ke depan, belum apa-apa. Masih seperti yang dulu. Beliau dari kelas 6 sampai baru SD ya, berarti ya. SD sampai SMA bermukim di sini luar biasa banyak pikir dasar kalau dipikir dulu. Dan itu akan kita coba terus. Jadi saya sangat bangga. Jadi sengaja saya bawa. Ayo kita pergi ke sana bareng-bareng. Rumahnya di mana? Di Subang. Kita nginep di Subang. Biar kamu pergi juga ke keluarga dan izin keluarga ya untuk sama-sama pergi. Luar biasa, betul Pak Jajak dong. Kok ada tepuk tangannya ya? Iya ya. Jadi FUKA ini satu perspektif perubahan masyarakat yang saat ini sudah terjadi seperti jatuh turbulensi. Jadi jangan heran sekarang itu guncangan dari mulai guncangan di rumah ya. Guncangan di rumah yang luar biasa. Kenapa guncangan di rumah? Nanti kita lihat. Kenapa istri kita yang dulu begini sekarang lain tampilannya? Apalagi anak, ya. Tadi sudah disampaikan ya. Di abad saat ini anak itu sudah bisa lebih hebat dari kita. Referensinya, kata-katanya, kalimatnya. Ini kan persoalan masyarakat. Inilah yang diakses dan dipikirkan dalam pengembangan masyarakat dalam kajian studi pendidikan masyarakat. Bagaimana masyarakat saat ini? Oke, berikutnya silakan. Karena waktunya kita terbatas, jadi saya juga sangat senang kalau Pak terbatas. Alhamdulillah saya bilang. Memang itu ya saya turut. Saya dengan Pak Dadan itu, alhamdulillah saya itu diburu Pak Dadan. Nanti cerita dulu ya, nanti. Terakhir. Keterampilan abad 21 luar biasa. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak PR ya, mengenai bagaimana keterampilan abad 21. Jadi ada yang disebut dengan literasi. Literasi itu adalah dasar. Apa saja literasi? Ini sudah oleh para ahli dicoba. Yang kedua kompetensi, dan ketiga adalah ini kualitas karakter. Ternyata manusiawi itu adalah salah satunya adalah karakter. Saya coba gali ya, akan tercerminkan dalam sebuah karakter. Karakter apa? Nah ini ada deskripsinya saya kira ya, terkait dengan bagaimana literasi
Ada yang sebut literasi, numerasi, literasi ilmiah, ketika kita bahas, ya, literasi keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Jadi literasi semuanya, termasuk kesehatan dan macam-macam. Kebetulan kami sekarang punya mahasiswa, jadi tema ini sangat ini ya, sangat relevan dengan kekinian kami di pendidikan masyarakat. Kami sekarang diakses diburu oleh dosen-dosen dari Poltekkes, jadi Politeknik Kesehatan untuk S3 dong, S2 S3 ini luar biasa. Maka diantos ke para alumni Al-Zaitun ya, sarjana untuk S2 dan S3 di Permas, luar biasa. Di sini kami juga di Indramayu banyak alumni ya, yang memang sudah menjadi pemuka-pemuka di tingkat nasional. Nah ini adalah literasi yang sesungguhnya. Literasi itu bukan hanya baca, tulis, hitung. Waktu kami ya, saya kan masuk ke 80-an, 70-an, 9 gitu ya. Itu yang namanya literasi itu betul di Prof. Asep, ingat ya, itu kebijakan itu bagaimana menuntaskan buta aksara. Jadi Indonesia ternyata banyak buta. Ada buta hijau, buta pelok, buta orang gitu ya. Luar biasa. Indramayu menjadi salah satu kantong, masih ingat saya ya. Saya pergi ke Australia, ingat di daerah Fatula ya, Australia untuk bekerja sama dengan orangnya bagaimana menuntaskan tadi itu ya, buta huruf saja, buta aksara, atau yang disebut buta aksara disebutnya itu ya, buta aksara, angka dan dasar ya. Nah jadi pada awalnya literasi itu saja, ternyata literasi itu sudah berkembang, bukan hanya itu, termasuk literasi politik dan lain sebagainya ya. Advokasi masyarakat tentang Al-Zaitun itu advokasi politik kalau saja gitu. Yang inilah saya kira tugas mungkin lembaga nanti ya, bagaimana mapping area dalam konteks pandangan seorang researcher gitu. Dalam konteks dalam rangka mewujudkan keadilan politik. Nah ini yang terkait dengan kompetensi ini adalah menjadi hal yang sangat mendasar saya kira, terutama bagaimana kalau di kami di pendidikan saya itu siswa itu istilahnya pembelajar ya, kalau di Permas karena itu pembelajarnya bukan hanya anak, pembelajarnya tadi sudah disebut ya, lifelong learning, lifelong education, belajar itu tidak ada batasnya dari sejak lahir awal gitu kan sampai mau menutup ya lahan kan itu ya kira-kira, atau masukin ya lahan itu dalam konsep, dan itu referensinya banyak sekali para pakar, para ahli dari berbagai negara ya terkait pembahasan tentang lifelong learning. Saya kira mungkin di Al-Zaitun itu menjadi salah satu fondasi nanti ya dalam pengembangan risetnya nanti bagaimana lifelong learning menjadi basis pengembangan dasar konseptual bahkan filosofi gitu ya, filosofi pendidikan lifelong learning. Nah baru nanti dengan berbagai saya kira namanya itu substansinya apa sih, bagaimana dan apa yang ingin dibangun dalam konteks lifelong learning. Tadi Pak WR juga menyampaikan dalam konteks pembelajaran mikro ya di kelas untuk anak sekolah, tapi ini kan pembelajaran di masyarakat, bagaimana menurunkan sebuah modeling. Nah ini nanti kita bicara ketika risetnya ya, bagaimana orientasi pengembangan riset dalam kerangka tadi temanya itu mengoptimalkan ya, pengoptimalan ya. Oke, tema hari ini saya kira. Lantas mengenai kompetensi, saya kira itu luar biasa banyaknya. Juga mengenai kualitas karakter ya, di situ sudah tersentuh. Sampai kepada sebutan kesadaran sosial dan budaya. Ini saya kira akan menjadi salah satu PR ya, yang bisa menjadi salah satu mapping area kita dalam rangka mengangkat, menggali isu-isu masyarakat untuk mengkonstruksi sebuah desain research atau grand design gitu ya, atau yang disebut rensa barangkali ya, lebih operasionalnya lagi. Sehingga nanti saya di akhir akan mengajukan beberapa formula bagaimana sih sebenarnya dalam rangka pengembangan pemfokusan ya, penelitian untuk aktivitas akademika dalam rangka menuju ending yang dicita-citakan oleh Al-Zaitun. Oke. Berikutnya kalau kita masih ada nih. Nah ini yang disebut lifelong learning ya. Ini lifelong learning. Sampai kepada kira-kira ini menjadi salah satu ya, atau tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan seseorang individu manusia dalam rangka belajar sepanjang hidup. Kira-kira ini. Oke. Nanti bukunya banyak kok tentang ini.
para ahli yang berbicara mengenai elektronik. Saya coba ini di ininya saja lah, garis besarnya saja Pak. Nah ini berikutnya ini ada satu prototipe bagaimana pembelajaran, silakan pembelajaran saat ini. Nah ini kira-kira seperti ini, ya pembelajaran saat ini. Jadi paradigma pendidikan masyarakat pada era masyarakat saat ini. Jadi yang namanya belajar itu no problem, where. Jadi dimanapun, kapanpun. Nah ini sebuah tantangan ya. Bagaimana pembelajaran mahasiswa atau siswa dan mahasiswa. Jadi tidak ini kelas lagi gitu ya. Saya saran terus terang saja ya. Ini juga mungkin Indonesia juga menjadi salah satu kebijakan ya. Sekarang ini perguruan tinggi itu kita diberi kesempatan sekian persen untuk luring misalnya, daring ya dengan mahasiswa. Kenapa? Ini ya itu setiap musibah, setiap cobaan dari Allah itu pasti ada apa? Hikmahnya lahir teknologi pembelajaran yang legal ya, bahwa belajar di rumah. Mahasiswa juga merasa senang walaupun masih pada ngumpet biasanya. Kalau sudah belajar melalui daring aja, ditanya ke akses, tapi pas dicek, oh saya lagi di belakang, oh saya jadi tapi jelas ini adalah di mana di kebun ini kan bisa. Hal itu ini bisa membuat semacam prototipe ya, ruang-ruang belajar. Saya terus terang saja begitu masuk, ini dia yang sangat luar biasa potensi alamnya ya, yang bisa di-create sedemikian rupa. Lahir kalau dalam bahasa petani yang disebut sound knitting. Mas itu dulu Pak, zaman saya itu lebih banyak risetnya di pertanian. Jadi tercatat tentang bagaimana peningkatan pertanian kan, karena kebijakan Pak Harto waktu itu kan. Jadi saya sangat senang tadi ada Pak Harto juga di sini. Karena banyak inspirasi yang memberikan ini ya, dan kita juga flashback gitu, oh banyak hal-hal yang bisa kita gali sejak kebijakan yang lama itu. Mungkin kita buat saung-saung meeting bagi santri ya jadi itu alhamdulillah ya, luar biasa. Silakan nanti dikembangkan, di-create lebih inovatif lagi barangkali ya, untuk bisa nanti bagaimana layanan-layanan seperti itu dengan nanti combine kan dengan IT ya kan. Nah ini ya combine ini luar biasa. Pengemasan bahan dan lain sebagainya itu sudah ada atau ditebar di masyarakat gitu ya, itu saya kira sangat luar biasa dan sifatnya individual. Ada yang disebut dengan self-directed learning. Kebetulan konsentrasi bidang kajian saya itu andragogi, mungkin pernah dengar ya, bukan andragogi gitu ya tapi andragogi. Andragogi is the art and science to helping adults learning. Itu andragogi. Andragogi adalah sebuah ilmu dan seni dalam bagaimana menolong orang dewasa belajar. Itu spesialitas saya. Jadi SK guru besar saya di situ gitu ya. Karena sekarang kan ada kepakaran. Dari sejak saya masuk di S1, memang senang sekali dan termasuk jadi dosen itu asisten di andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dalam referensinya sangat banyak ya, tentang adult education. Saya kira banyak yang disebut self-directed learning konsepnya. Belajar autonomous learning kalau knowledge, tokohnya ada knowledge, itu salah satunya. Jadi yang disebut dengan autonomous learning, belajar secara individual, secara otonom. Itu dibiayai personal, jadi sifatnya personal. Ya. Terus penerimaan yang fleksibel ini sebetulnya send message gitu ya, diterjemahkan pengiriman gitu ya, pengiriman materi ya, bahan secara fleksibel. Jadi fleksibilitas bagaimana message, konten, materi, kurikulum dikemas dalam bentuk naratif dan lain sebagainya, bahan, bagan, video. Tadi luar biasa, saya begitu tampilkan perjalanan Al-Zaitun, saya saja orang yang awam tentang Al-Zaitun, satu tertahap Al-Zaitun. Kira-kira begitu ya, karena kan narasi dibuat sedemikian rupa dalam bentuk spiritual dan memang insight kita langsung menarik gitu. Ini satu hal yang sangat menarik ya. Nah ini tentang bagaimana fleksibilitas kita bermasalah. Jadi kurikulum merdeka Pak sebetulnya gitu ya, di kami di PEMES itu sudah dibangun sejak didirikannya jurusan ini, prodi ini. Namanya itu ilmu pendidikan masyarakat, dibangun pada tahun 1956 ya. Jadi 56 sudah berdirinya. Dulu itu ngajar jenang Unpad, sebagai salah satu SKIP-nya Unpad. PTPG Bandung bergabung jadi IKIP kan, ya.
Salah satu hanya dua saja, pendidikan umum dan pendidikan ilmu pendidikan masyarakat. Dua. Itu ya ininya. Dan alumni alhamdulillah sudah bertebaran, banyak yang bergerak di founder-founder NGO dan sebagainya gitu, terutama ya gitu. Nah ini berikutnya adalah, nah ini jadi tadi karena to helping maka selalu sejawat ya, kerja sejawat, mentoring, fasilitating ya, advocating. Itu istilah-istilah terminologi pembelajaran di masyarakat ya, tidak lagi teaching apalagi teaching gitu. Jadi betul-betul fasilitating, helping ya, mentoring, yang ring-ringin gitu lah kira-kira ya, seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah mengapa, di mana, bukan apa dan bagaimana. Jadi yang menjadi persoalannya. Ya, berikutnya adalah aplikasi praktis. Jadi orientasi belajar itu lebih pada pembelajaran dalam rangka mengisi kebutuhan hidup yang betul-betul atau memecahkan masalah gitu yang dihadapi saat ini. Itu menjadi salah satu asumsi saya kira di dalam andragogi, bahwa orang dewasa itu memenuhi kebutuhan belajarnya itu adalah dalam rangka mengatasi persoalan yang terjadi saat ini. Ini asumsi andragogis ini bisa dikembangkan menjadi sebuah kemasan program, treatment ya, program terhadap masyarakat nanti dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali implikasinya ini ya. Terus moduler dan project-project ya, makanya sekarang kan dikenakan project base gitu ya, learning ya, itu memang seperti itu. Dan mahasiswa kalau seperti itu luar biasa. Kalau saya lihat prodi yang dikembangkan di Aziz ini luar biasa, ini akan sangat memungkinkan akhirnya moduler dan project-project, bagaimana ya setiap prodi itu mahasiswa dibawa ke arah real dengan project-project base dalam rangka mengatasi persoalan masyarakat itu tadi ya, di bidangnya masing-masing sebenarnya itu saya kira. Dan milik siswa atau milik pembelajar gitu ya. Jadi semuanya dalam milik pembelajar. Setelah juga evaluasinya bukan diuji. Konsepnya ada yang disebut self evaluation. Saya dengan teman-teman S1 di sekarang ini mencoba merancang evaluasi itu bukan lagi bertanya ya dalam konsep kita, tapi bagaimana mereka sendiri mengeksplor, mengukur dan mengungkapkan kemampuan-kemampuan yang saat ini sudah dicapai oleh mereka. Tapi tetap ragu-ragu keberhasilan ada di kita. Nah ini ya, jadi seorang evaluator ya itu juga harus lebih mengembangkan pola-pola evaluasinya yang disebut dan evaluasi self evaluation. Itu adalah prinsip-prinsip dasar di dalam andragogi sebetulnya sebagai implikasi ya di dalam pembelajaran andragogi. Nah itu saya kira beberapa hal ya, dan karena ini waktunya sudah ini mungkin satu lagi ya masih ada, silakan. Nah ini aja lah. Oh ya, ini existingnya di Indonesia kira-kira seperti ini ya. Saya kira hampir sama apa yang disampaikan tadi, intinya ini, tapi lebih focusing di Indonesia seperti apa sih sebetulnya. Ini yang menjadi bahan tambahan, mungkin bisa jadi rujukan nanti pengembangan di risetnya. Karena kan riset itu harus orientasi pada existing ya, seperti apa persoalannya, nanti dikaji, disandingkan dengan referensi yang relevan, maka lahirlah sebuah gagasan untuk telaah ya risetnya itu sendiri. Terus berikutnya terakhir kalau misalnya ini, oh ya bisa ada ya, saya kira ini beberapa paham lah tentang bagaimana pendidikan masyarakat ya, yang nanti menjadi fokusnya itu adalah di dalam pendidikan non formal informal, bahasa undang-undang ya. Jadi bahasa undang-undang itu non formal informal. Terus nanti dalam konteks training and development, terutama ini terkait dengan kompetensi tadi ya, dan juga empowering dalam rangka mengatasi powerless masyarakat, di mana masyarakat powerless dalam segala hal, jadi dimensi kehidupan, bukan dalam satu aspek saja, termasuk tadi sehat, ya, cerdas, dan manusiawi itu adalah mengalami powerless, bagaimana ini di empower kira-kira. Maka di kami ada penekunan bidang empowering proses, gitu ya. Jadi tiga domain namanya konsentrasi. Ada yang berkonsentrasi pada pendidikan non formal informal, termasuk keluarga itu informal ya di dalamnya, non formal lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat, ya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lebih kepada training dalam kompetensi yang tersandarkan. Biasanya itu di balai-balai pelatihan dan lain sebagainya. Ya. Maka mahasiswa kami itu kalau magang, ya, PPL itu di situ, di lembaga-lembaga
diklat gitu ya, lembaga-lembaga termasuk lembaga NGO masyarakat dan sebagainya. Mungkin suatu waktu harus ada mahasiswa lihat juga aja itu gitu ya. Luar biasa, karena ini ada beberapa hal prototipe yang sangat menarik saya kira itu. Oke, itu barangkali ya hal lainnya. Nah ini saya kira ya yang lebih spesifik lagi ya. Oke, terakhir sudah ini terakhir aja ya, karena waktunya ini sudah ada yang macam-macam tangan dari saya sangat senang sebelum karena terakhir ini menyangkut masalah kalangan akademisi, sivitas akademika ya. Ini adalah PR-nya sivitas akademika. Mari kita mulai melirik pada tugas-tugas tridharma perguruan tinggi dalam hal ini riset. Dalam diskusi kami di UPI terkait dengan riset ini atau tridharma ya, ini sebetulnya satu keutuhan, tidak terpisah. Kalau riset-riset akhirnya pengajaran-pengajaran, apalagi pengabdian-pengabdian, ini harus menjadi siklus yang utuh, gitu, holistik, terintegrasi. Maksudnya apa? Maksudnya persoalan-persoalan pembelajaran itu harus selalu konteksnya dalam rangka bagaimana nuansa riset dalam pembelajaran itu dilakukan. Kalau di sekolah Pak terkenal dulu ya kebijakan PTK ya, luar biasa ya, penelitian tindakan kelas. Contoh ya, salah satunya kan mungkin sama di sini juga sudah dilakukan, ada yang penelitian tindakan kelas. Itu ya diantara contoh ya kolaborasi antara pengajaran dengan penelitian. Nah, bagaimana riset juga dibangun atas dasar hasil pengabdian. Sebaliknya hasil riset dan persoalan pembelajaran itu disampaikan dalam rangka pengabdian. Saya kira itu sudah formula umum ya. Nah, saya kira itu saja yang dipegang dalam konteks focusing pada masalah tadi pencerdasan, kesehatan, kecerdasan dan manusiawi. Jadi bagaimana itu isu main isunya gitu ya. Dengan catatan coba referensi teori konseptual itu dibangun, dikembangkan sampai pada melahirkan indikator-indikator yang sangat spesifik, terukur, yang bisa menjabarkan menjadi tools ya. Kan persoalannya di situ bisa gitu. Bagaimana kita mengembangkan alat, instrumen dalam rangka menjabarkan konsepsi teoritik menjadi indikator ya di aspek dan dimensi kan gitu ya. Sampai pada toolsnya apa kira-kira yang tepat, sasarannya siapa, bagaimana metodologinya. Terakhir saya menyarankan kalau bisa coba kembangkan riset-riset kolaborasi ya antara dosen mahasiswa ya, itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya mencatat tadi ada produk-produk yang sangat luar biasa ya, karena sekarang ukuran perguruan tinggi itu tadi dicirikan oleh aksesibilitas dan aksesibilitas terhadap publikasi ya, publikasi terutama yang berorientasi itu kan ya. Jadi selalu hasil pengajaran, hasil pengabdian, hasil riset apalagi itu melahirkan sebuah karya dalam bentuk artikel yang itu menjadi syiarnya itu nanti. Oh ini produk aja itu. Nah, insya Allah saya kira dibangun dengan kuah akademik itulah yang akan menjadikan perguruan ini, lembaga ini semakin meyakinkan masyarakat ya ke depan. Jadi perjuangan akademik saya kira itu sangat luar biasa. Nah jadi saya kira ini beberapa hal yang terkait sudah bentuk proses-proses dan metodologi riset itu luar biasa banyaknya. Nah yang menjadi kekhasan riset masyarakat adalah action research ya. Jadi ada satu metodologi yang disebut dengan research and development. Jadi research development harus menjadi salah satu pilar kalau bisa ya dalam pengembangan institusi perguruan tinggi ini, terutama dalam rangka melahirkan karya-karya yang teruji. Nanti lahirlah semacam prototipe dan modeling ya, dari mulai hal yang kecil tadi ya. Coba saung-saung yang sudah ada pembelajaran dengan alam ya, itu dibuat di riset, dijadikan sebuah karya pemodelan. Jadi lahirlah model, dihakikan. Bila perlu nanti ada semacam macam-macam banyak ya pengakuan yang resmi saya kira itu ya. Aduh capek dia cakap itunya gitu. Atau hapunten para sepuh terutama sangat semangat di sini sehingga sampai terbata-bata di Tobario gitu. Tapi intinya mudah-mudahan saya secara pribadi menyampaikan takziah salamnya ke semua, terutama para pendiri, para aktivis. Insya Allah ini aja menjadi amal soleh
terutama juga para orang tua yang sudah banyak mendukung ya terhadap bagaimana perjalanan Al-Zaitun dalam mereka membangun putra putrinya menjadi insan-insan yang manusiawi, yang cerdas, yang sehat. Insya Allah sehat itu bukan hanya sehat lahir, tapi sehat ini loh. Hari sehat ini mah bener gitu ya. Oke, tadi saya senang sekali pengembangan ekonomi luar biasa ya. Dan itu yang menjadi apa ya? Di kami itu ada yang buat PKBM. Di sini juga ada kalau tidak salah. Alhamdulillah syukurillah. Jadi PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Saya kira itu saja yang menjadi basis masyarakat. Corong ya lembaga pendidikan yang terdekat dengan masyarakat. Sudah barang itu harus berbeda PKBM yang di luar dan mereka ada itu sebagai hasil kajian riset independen. Jadi jangan hanya nurutan di luar itu kebijakannya itu ya. Coba ada tambahan-tambahan riset yang mendalam komprehensif oleh semua sivitas gitu ya. Mahasiswa dari mulai kelas 1 itu sudah dibelajarkan tentang riset, bukan hanya belajar teori, tapi banyak praktek-praktek bisa bagaimana cara yang namanya assessment ya. Assessment dalam kerangka eksplorasi persoalan. Ngedata, agar itu langsung saja lagi ya. Untuk anak-anak kelas 1. Kumulatif begitu sarjana tentu riset lagi. Jadi saya masih ingat nama itu Profesor Lukman Semantri di UPI ya. Itu termasuk rektor yang luar biasa. Yang saya saat mahasiswa. Belum selalu mahasiswa itu jangan diperberat dengan tugas akhir yang akhirnya terima selesai. Jadi MA gitu ya, MA iya masuk abadi. Jangan, tapi coba bagaimana kumulasi karya ya itu dikemas menjadi sebuah metodologi diperkuat dengan metodologi lahirnya sebuah karya. Yang penting itu dan karyanya kumulasi dari inilah harus dijadikan satu grand design dalam rangka memilih tentang bagaimana kurikulum sebenarnya nanti ya di setiap mata kuliah semua dosen jadi semacam tim research, tim yang solid dalam rangka membangun tadi astos jadi mungkin itu di belakang loh. Soal di pengertian, nah, kenapa datang ke Sivitas Akademika? Oke.